Bayangkan setiap orang di dunia ini diberi jumlah waktu yang sama dalam sehari, 24 jam. Tidak peduli apakah seseorang itu kaya, miskin, sukses, gagal, terkenal, atau biasa saja, semuanya punya waktu yang sama. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menggunakan waktu itu. Disinilah letak perbedaan utama antara mereka yang berhasil mencapai puncak kesuksesan dan mereka yang terus terjebak dalam rutinitas yang tidak menghasilkan apa-apa. Orang-orang sukses bukanlah makhluk dari planet lain. Mereka adalah manusia biasa seperti kita, hanya saja mereka punya cara pandang yang berbeda terhadap waktu. Mereka tidak melihat waktu sebagai sesuatu yang harus dihabiskan, melainkan sesuatu yang harus dimanfaatkan. Setiap menit, setiap detik, bagi mereka adalah aset yang tidak tergantikan. Dan dari sinilah segalanya dimulai. Banyak orang berpikir bahwa untuk menjadi sukses dan kaya, dibutuhkan keberuntungan. Tapi jika kita menelusuri perjalanan hidup para miliarder, para inovator besar, para tokoh dunia yang berhasil membangun kerajaan bisnis dari nol, kita akan menemukan satu benang merah yang sangat kuat, disiplin dalam mengatur waktu. Mereka tahu betul bahwa 24 jam sehari bisa menjadi jembatan menuju kekayaan, jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Lalu, bagaimana sebenarnya cara mereka menggunakan waktu itu? Pertama-tama, mereka selalu memulai hari lebih awal dari kebanyakan orang. Bangun pagi bukan sekadar rutinitas, tapi sudah menjadi gaya hidup. Bangun ketika dunia masih sunyi memberi mereka keunggulan waktu untuk berpikir, merencanakan, dan mempersiapkan hari dengan lebih matang. Di saat banyak orang masih terlelap, mereka sudah menyusun strategi untuk memenangkan hari. Ketika kita bangun pagi, kita mendapatkan waktu tambahan yang sangat berharga. Udara masih segar, pikiran masih jernih, dan distraksi belum datang menghampiri. Inilah waktu terbaik untuk merenung, membaca, berolahraga, atau bahkan menulis jurnal tentang apa yang ingin dicapai hari itu. Orang-orang sukses tahu bahwa cara kita memulai hari akan sangat menentukan bagaimana hari itu akan berjalan. Setelah bangun pagi, hal berikutnya yang mereka lakukan adalah menetapkan prioritas. Mereka tidak membiarkan hari mereka berjalan begitu saja tanpa arah. Setiap aktivitas, setiap pertemuan, bahkan setiap panggilan telepon, semuanya sudah direncanakan. Mereka tahu betul apa yang penting, dan apa yang hanya membuang waktu. Kebanyakan orang terjebak dalam hal-hal yang tampak sibuk, tapi sebenarnya tidak produktif. Mereka sibuk membalas pesan yang tidak penting, menggulir media sosial tanpa tujuan, atau menonton video yang tidak ada hubungannya dengan tujuan hidup mereka. Sementara itu, orang sukses fokus hanya pada hal-hal yang membawa mereka lebih dekat kepada tujuan. Mereka tahu kapan harus berkata tidak, dan itu membuat mereka semakin dekat dengan kesuksesan. Salah satu hal yang menarik dari cara orang sukses mengelola waktu adalah kemampuan mereka dalam membuat keputusan cepat. Mereka tidak terlalu lama menimbang-nimbang, apalagi dalam hal-hal kecil. Mereka melatih otaknya untuk efisien. Dalam hal-hal besar, tentu mereka tetap bijak dalam mengambil keputusan. Tapi mereka tidak membiarkan keraguan kecil mencuri waktu mereka. Selain itu, mereka juga sangat memahami pentingnya waktu istirahat. Ini mungkin terdengar bertolak belakang, tapi orang sukses tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus berhenti sejenak. Istirahat bukan pemborosan waktu, tapi bagian dari strategi. Dengan mengatur waktu istirahat yang cukup, pikiran mereka tetap segar, tubuh tetap bertenaga, dan produktivitas bisa tetap terjaga dalam jangka panjang. Mereka juga sangat menghargai waktu orang lain. Mereka tidak suka membuang waktu dalam rapat yang tidak perlu, dalam percakapan yang tidak membawa nilai, atau dalam hubungan yang tidak sehat. Setiap interaksi yang mereka lakukan selalu punya tujuan, dan selalu ada nilai yang ingin dicapai dari waktu yang mereka investasikan. Lalu bagaimana dengan hiburan? Apakah orang sukses tidak pernah bermain atau bersenang-senang? Justru sebaliknya. Mereka juga tahu pentingnya bersenang-senang, tapi mereka melakukannya dengan sadar. Mereka tidak larut dalam hiburan yang tidak membangun. Mereka memilih jenis hiburan yang memberi inspirasi, atau bahkan yang bisa memberi energi positif untuk kembali berkarya. Mereka tahu bahwa menghibur diri bukan berarti mengabaikan tanggung jawab, tapi justru bagian dari menjaga keseimbangan hidup. Satu hal yang sangat menonjol dari orang-orang sukses adalah cara mereka melihat waktu sebagai investasi. Setiap jam yang mereka habiskan selalu memiliki tujuan. Mereka belajar dari waktu yang sudah berlalu,
Mereka berusaha memaksimalkan waktu sekarang, dan mereka merancang waktu ke depan dengan cermat. Dalam pikiran mereka, waktu bukan sekadar jam yang berdetak, tapi sebuah peluang yang bisa dikapitalisasi. Jika kita ingin mengikuti jejak mereka, kita perlu mulai dengan perubahan sederhana, mencatat apa saja yang kita lakukan dalam sehari. Ini terlihat sepele, tapi dari sini kita akan mulai menyadari berapa banyak waktu yang terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Dengan mencatat aktivitas harian, kita bisa mulai memilah mana yang memberi nilai dan mana yang hanya menyita energi. Setelah itu, kita bisa mulai menyusun rutinitas harian yang lebih terstruktur. Bangun pagi, olahraga ringan, membaca buku, fokus pada pekerjaan utama, meluangkan waktu untuk belajar hal baru, semua ini bisa dimasukkan dalam jadwal harian. Tidak perlu terlalu kaku, tapi cukup untuk memberi arah yang jelas dalam menjalani hari. Kita juga perlu belajar mengatakan tidak. Tidak pada ajakan yang tidak penting, tidak pada kebiasaan yang menguras waktu, tidak pada godaan yang hanya memberi kesenangan sesaat tapi menghambat kemajuan. Ini adalah bagian tersulit, karena seringkali kita tidak enak hati untuk menolak. Tapi jika kita ingin sukses, kita harus berani menjaga waktu kita dari hal-hal yang tidak mendukung tujuan kita. Dalam dunia yang semakin cepat ini, kemampuan mengelola waktu menjadi semakin penting. Informasi datang bertubi-tubi, distraksi muncul di mana-mana, dan tekanan untuk terus aktif semakin besar. Tapi orang sukses tetap bisa tenang, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya. Mereka tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Mereka menggunakan teknologi untuk membantu mengelola waktu, bukan untuk membuat diri mereka semakin sibuk tanpa arah. Mereka menggunakan aplikasi manajemen waktu, kalender digital, pengingat, bahkan asisten pribadi, untuk memastikan setiap menit yang mereka miliki digunakan dengan efisien. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah berhenti belajar. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Mereka membaca buku, mengikuti pelatihan, mendengarkan podcast yang membangun, atau berdiskusi dengan orang-orang yang memberi mereka wawasan baru. Mereka tahu bahwa waktu yang digunakan untuk belajar adalah investasi yang sangat berharga. Ada satu kebiasaan lain yang sering ditemukan dalam kehidupan orang-orang sukses, yaitu membuat to-do list atau daftar tugas harian. Ini bukan sekadar daftar acak yang ditulis asal-asalan, melainkan daftar yang disusun dengan strategi. Mereka memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan berdampak besar di urutan teratas. Tugas-tugas kecil dan tidak mendesak biasanya disimpan di bagian bawah, atau bahkan dihilangkan jika tidak relevan dengan tujuan besar mereka. Dengan to-do list ini, mereka bisa menjaga fokus. Mereka tidak kebingungan mau mengerjakan apa dulu, karena semuanya sudah ada dalam rencana. Ini juga membantu mereka menghindari multitasking yang tidak produktif. Mereka tahu bahwa menyelesaikan satu hal dengan tuntas lebih baik daripada mengerjakan 5 hal sekaligus tapi tidak satu pun yang benar-benar selesai. Kebanyakan dari kita sering terjebak dalam kebiasaan menunda-nunda. Hari ini kita menunda karena merasa lelah. Besok kita menunda karena suasana hati kurang baik. Lusa kita menunda lagi karena terlalu banyak gangguan. Orang-orang sukses juga pernah mengalami itu. Tapi bedanya, mereka sadar bahwa menunda-nunda adalah pencuri waktu terbesar. Maka mereka melawan rasa malas dengan tindakan kecil. Mereka percaya bahwa satu langkah kecil lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Misalnya, ketika mereka merasa berat untuk memulai pekerjaan besar, mereka akan mulai dari bagian terkecil dulu. Dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan saat satu bagian selesai, muncul dorongan semangat untuk melanjutkan bagian berikutnya. Tanpa terasa, tugas besar itu pun akhirnya selesai. Ini adalah strategi sederhana tapi sangat efektif dalam manajemen waktu. Orang sukses juga tahu bahwa tidak semua waktu produktif harus diisi dengan bekerja keras. Mereka memahami pentingnya waktu untuk berpikir. Mereka menyediakan ruang dalam harinya untuk sekadar merenung, menyusun ide, atau bahkan hanya duduk diam memerhatikan sekitar. Bagi mereka, diam bukan berarti pasif. Diam bisa menjadi momen berharga untuk membangun perspektif baru. Dalam dunia yang begitu bising dan sibuk, waktu untuk berpikir adalah kemewahan. Tapi orang sukses menjadikannya kebutuhan. Mereka meluangkan waktu untuk bertanya pada diri sendiri,
Apakah yang saya lakukan saat ini membawa saya lebih dekat kepada tujuan? Apakah ada hal yang bisa saya ubah agar lebih efisien? Apakah saya masih berada di jalur yang benar? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membantu mereka tetap berada di jalur. Mereka tidak mudah teralihkan, karena mereka terus mengevaluasi langkah-langkah mereka. Mereka punya tujuan yang jelas, dan mereka sadar bahwa waktu yang mereka miliki adalah bahan bakar untuk mencapainya. Selain itu, orang sukses juga sangat pandai memanfaatkan waktu transisi. Waktu-waktu kecil yang sering kita abaikan, seperti waktu di perjalanan, waktu menunggu, atau waktu antara satu aktivitas ke aktivitas lain, semua itu mereka manfaatkan untuk hal produktif. Misalnya, mereka bisa mendengarkan buku audio saat menyetir, atau menuliskan ide saat sedang menunggu seseorang. Mereka sadar bahwa waktu kecil yang terbuang, jika dikumpulkan dalam sehari, bisa mencapai 1 atau 2 jam. Dan jika itu terjadi setiap hari, maka dalam setahun mereka bisa kehilangan ratusan jam hanya karena membiarkan waktu transisi berlalu begitu saja. Maka mereka memutuskan untuk memaksimalkan setiap momen, sekecil apapun itu. Orang sukses juga tidak terlalu bergantung pada motivasi. Mereka tahu bahwa motivasi bersifat sementara, kadang tinggi, kadang rendah. Maka mereka menggantinya dengan kebiasaan. Mereka membangun sistem yang membuat mereka tetap berjalan, meskipun sedang tidak termotivasi. Ini sebabnya, banyak dari mereka terlihat konsisten, bahkan saat orang lain sudah menyerah di tengah jalan. Konsistensi adalah buah dari sistem, bukan dari semangat sesaat. Dan sistem itu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Misalnya, kebiasaan menulis jurnal pagi, kebiasaan membaca sebelum tidur, atau kebiasaan meninjau pencapaian mingguan setiap akhir pekan. Semua itu terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar dalam jangka panjang. Lalu, apakah semua ini berarti mereka tidak pernah gagal? Tentu saja tidak. Orang sukses juga pernah gagal. Mereka juga pernah mengambil keputusan yang salah, membuang waktu, bahkan kehilangan arah. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah cara mereka bangkit. Mereka belajar dari kegagalan, mereka mengevaluasi kesalahan, dan mereka segera kembali ke jalur. Mereka tidak membiarkan kegagalan mencuri waktu mereka lebih lama dari yang seharusnya. Mereka tahu bahwa waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Uang bisa dicari kembali, energi bisa dipulihkan, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah bisa kembali. Maka mereka memperlakukan waktu dengan sangat serius, bahkan lebih serius daripada uang. Dan meskipun mereka sangat disiplin, mereka tetap menjaga fleksibilitas. Mereka tahu bahwa dalam hidup, tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada hal-hal tak terduga yang kadang mengganggu rencana. Tapi mereka tidak panik. Mereka tidak menyerah. Mereka segera menyesuaikan strategi, menyusun ulang prioritas, dan terus bergerak maju. Mereka juga sangat selektif dalam memilih lingkungan. Mereka sadar bahwa waktu mereka bisa terpengaruh oleh orang-orang di sekitar mereka. Jika mereka berada di lingkungan yang penuh distraksi, waktu mereka akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Maka mereka memilih untuk berada di sekitar orang-orang yang punya semangat tinggi, visi besar, dan energi positif. Lingkungan yang sehat membantu mereka tetap fokus. Mereka bisa bertukar pikiran dengan orang yang satu frekuensi, saling memberi dukungan, dan saling mendorong untuk terus bertumbuh. Ini membuat mereka lebih efisien dalam menggunakan waktu, karena mereka tidak perlu menjelaskan visi mereka kepada orang yang tidak sejalan. Satu hal lagi yang tidak bisa dilewatkan adalah pentingnya refleksi harian. Orang sukses tidak membiarkan hari berlalu begitu saja. Di akhir hari, mereka meluangkan waktu sejenak untuk bertanya, apa yang sudah saya capai hari ini? Apa yang bisa saya lakukan lebih baik? Apa pelajaran yang saya dapatkan dari hari ini? Refleksi ini tidak harus panjang atau rumit. Cukup 5-10 menit, tapi dilakukan dengan jujur. Dengan cara ini, mereka terus memperbaiki diri. Mereka tidak membiarkan kesalahan kecil terulang, dan mereka bisa merayakan kemajuan sekecil apapun yang sudah dicapai. Ini memberi semangat baru untuk hari esok. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa tetap semangat menjalani rutinitas yang padat setiap hari? Jawabannya sederhana, mereka punya tujuan yang jelas dan bermakna. Tujuan itu menjadi kompas yang mengarahkan mereka.
Tujuan itu menjadi bahan bakar semangat mereka. Mereka tidak bangun pagi hanya karena harus, tapi karena mereka punya alasan yang kuat untuk melakukannya. Ketika seseorang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, mereka akan menemukan caranya. Dan itulah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Mereka tidak hanya hidup dari hari ke hari, tapi mereka hidup dengan arah. Mereka tidak membiarkan waktu berlalu tanpa makna. Setiap hari adalah langkah menuju tujuan besar mereka. Jika kita ingin mengikuti jejak orang-orang sukses, kita tidak harus meniru semua yang mereka lakukan. Kita bisa mulai dari hal kecil. Bangun sedikit lebih pagi. Kurangi waktu yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Buat to-do list harian. Lakukan refleksi setiap malam. Pelan-pelan, kebiasaan ini akan membentuk sistem. Dan sistem ini akan membantu kita membangun hidup yang lebih terarah. Mengelola waktu bukan hanya soal manajemen jadwal. Ini adalah soal bagaimana kita menghargai hidup. Waktu adalah cermin dari apa yang kita anggap penting. Jika kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak membawa kita kemana-mana, berarti kita belum sepenuhnya menghargai hidup kita. Tapi jika kita mulai menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermakna, maka kita sedang membangun hidup yang lebih baik. Dalam hidup orang sukses, kita juga akan menemukan satu kebiasaan penting yang jarang dibicarakan banyak orang, yaitu kemampuan untuk membuat waktu luang menjadi produktif tanpa terasa berat. Waktu luang bukan dihindari, tapi dipakai dengan cerdas. Mereka tidak memaksa diri untuk selalu dalam mode kerja, tapi ketika ada waktu senggang, mereka tidak serta-merta larut dalam kemalasan. Sebaliknya, mereka menggunakan waktu itu untuk mengisi ulang energi dengan aktivitas yang tetap membangun. Contohnya, mereka mungkin membaca buku yang relevan dengan bidang mereka. Mereka menonton dokumenter yang membuka wawasan. Mereka bermain musik, menulis, berjalan kaki sambil merenung, atau berdiskusi ringan dengan orang-orang yang inspiratif. Kegiatan-kegiatan ini terlihat santai, tapi di baliknya tetap ada unsur pembelajaran, ada nilai, ada pertumbuhan. Inilah yang membedakan antara waktu istirahat yang berkualitas dan waktu istirahat yang menguras. Orang sukses tidak menjadikan waktu luang sebagai pelarian dari hidup, tapi sebagai ruang untuk memperkuat diri sebelum kembali melangkah. Mereka istirahat dengan sadar, bukan melarikan diri karena kelelahan yang tidak teratur. Jika kita perhatikan, mereka juga sangat jarang melakukan hal yang disebut bekerja sambil mengeluh. Mereka bisa sangat sibuk, bisa mengerjakan banyak hal sekaligus, tapi mereka menjalaninya dengan semangat yang stabil. Bukan berarti mereka tidak pernah lelah, tetapi mereka tahu tujuan mereka, dan itu memberi mereka kekuatan untuk bertahan di tengah tekanan. Bekerja dengan semangat, bekerja dengan tujuan, itulah yang membuat waktu mereka terasa lebih bermakna. Karena mereka tahu bahwa setiap jam yang mereka habiskan bukan hanya untuk menghasilkan uang, tapi juga untuk membangun impian, untuk memberikan nilai, dan untuk menciptakan sesuatu yang akan bertahan lama. Mereka juga memahami pentingnya membangun rutinitas harian yang membuat otak tidak terlalu stres dalam mengambil keputusan kecil. Itulah sebabnya banyak orang sukses yang menggunakan prinsip keputusan otomatis untuk hal-hal sepele seperti pakaian, sarapan, atau urusan teknis kecil lainnya. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu kapasitas otak dalam sehari terbatas. Jika energi dihabiskan untuk hal-hal kecil, maka tidak akan cukup tersisa untuk keputusan besar. Inilah mengapa banyak tokoh terkenal memakai pakaian serupa setiap hari. Bukan karena tidak mampu membeli baju lain, tapi karena mereka ingin menghindari pengambilan keputusan yang tidak perlu. Semakin sedikit pilihan yang harus dibuat, semakin fokus otak mereka untuk hal-hal yang lebih penting. Ini adalah cara sederhana untuk menjaga kejernihan berpikir sepanjang hari. Mereka juga sangat memperhatikan energi. Waktu dan energi adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tidak ada gunanya punya banyak waktu jika energi habis karena pola hidup tidak sehat. Maka orang sukses cenderung menjaga pola makan, tidur cukup, olahraga rutin, dan menghindari kebiasaan buruk yang bisa menurunkan energi fisik maupun mental. Dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar, waktu yang ada bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Mereka bisa berpikir lebih jernih, bertindak lebih cepat, dan mengambil keputusan lebih tepat. Mereka tidak menunggu tubuh mereka rusak dulu baru peduli pada kesehatan. Justru karena mereka tahu waktu sangat berharga, mereka menjaga kondisi tubuh agar tetap bisa produktif dalam jangka panjang.
Disinilah kita bisa melihat betapa pengelolaan waktu bukan sekadar soal agenda dan jam dinding. Ini menyangkut seluruh gaya hidup. Orang sukses tidak hanya bekerja keras, tapi mereka membangun sistem yang mendukung produktivitas secara menyeluruh. Sistem itu meliputi kesehatan, lingkungan, kebiasaan berpikir, manajemen energi, dan tentu saja, strategi penggunaan waktu itu sendiri. Mereka juga tidak bekerja sendirian. Salah satu rahasia keberhasilan mereka dalam mengelola waktu adalah kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Mereka tahu bahwa mereka tidak harus melakukan semuanya sendiri. Mereka mempercayakan tugas-tugas tertentu kepada orang yang tepat, sehingga mereka bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Delegasi bukan berarti menyerahkan tanggung jawab sembarangan. Tapi itu adalah bentuk kepercayaan sekaligus efisiensi. Dengan mendelegasikan tugas teknis, mereka punya lebih banyak waktu untuk berpikir strategis. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi siapapun yang ingin meningkatkan produktivitas dalam skala yang lebih besar. Dan berbicara tentang skala, orang sukses selalu berpikir dalam skala jangka panjang. Mereka tidak terjebak pada kesibukan harian yang hanya memberi kepuasan sesaat. Mereka menyusun waktu mereka dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Ini sebabnya mereka lebih memilih investasi waktu yang hasilnya tidak langsung terlihat, tapi sangat berarti dalam beberapa tahun ke depan. Misalnya, mereka mungkin meluangkan 1 jam setiap hari untuk belajar keterampilan baru, meski itu tidak langsung menghasilkan uang. Tapi mereka tahu, dalam waktu 1 tahun, keterampilan itu bisa menjadi keunggulan yang membawa mereka ke level berikutnya. Mereka menghindari jebakan berpikir instan. Mereka lebih suka membangun sesuatu perlahan tapi pasti, daripada mengejar hasil cepat yang tidak berkelanjutan. Kita juga bisa belajar dari cara mereka merencanakan masa depan dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Mereka tidak hanya bermimpi besar, tapi mereka tahu cara mewujudkannya dengan strategi yang bisa diterapkan harian. Mereka menyusun rencana mingguan, bulanan, tahunan. Tapi fokus utama mereka tetap pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Karena mereka tahu, hari inilah yang menentukan hari esok. Mereka tidak menunggu waktu yang ideal. Tidak menunggu suasana hati yang sempurna. Tidak menunggu semua alat tersedia. Mereka mulai dari apa yang ada. Mereka bergerak dengan apa yang bisa dilakukan sekarang. Karena mereka tahu, menunggu hanyalah cara halus untuk menunda. Dan mereka tidak ingin waktu mereka habis untuk penundaan. Orang sukses juga punya kebiasaan untuk mengevaluasi waktu mereka secara berkala. Misalnya, setiap akhir pekan mereka akan melihat kembali bagaimana minggu itu berjalan. Apakah mereka sudah cukup produktif? Apakah mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting? Apakah ada yang bisa diperbaiki dalam manajemen waktu mereka? Dengan evaluasi seperti ini, mereka terus tumbuh. Mereka tidak membiarkan kesalahan menjadi kebiasaan. Dan setiap minggu, mereka menjadi versi yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Pertumbuhan ini tidak selalu terasa dalam hitungan hari, tapi akan sangat terasa dalam hitungan bulan atau tahun. Satu hal yang sangat penting juga, mereka tidak membandingkan waktu mereka dengan orang lain. Mereka tahu bahwa setiap orang punya ritme dan tantangan masing-masing. Maka daripada membuang waktu untuk iri pada keberhasilan orang lain, mereka memilih untuk fokus membangun diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa waktu yang mereka miliki adalah cukup, selama mereka menggunakannya dengan bijak. Satu hal yang sering disalahpahami banyak orang adalah bahwa menjadi sibuk berarti produktif. Orang-orang sukses memahami dengan sangat baik bahwa sibuk tidak selalu berarti maju. Bahkan, terkadang justru sebaliknya. Sibuk bisa menjadi jebakan jika tidak disertai arah dan tujuan yang jelas. Maka dari itu, mereka bukan hanya mengejar kesibukan, tapi mengejar hasil. Mereka tidak ingin terlihat sibuk. Mereka ingin benar-benar bergerak ke depan. Inilah yang membuat mereka sangat selektif dalam memilih aktivitas. Mereka tidak ingin menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang hanya memberi ilusi produktivitas. Mereka mencari pekerjaan yang memberi dampak nyata. Jika sebuah aktivitas tidak membawa mereka lebih dekat ke tujuan, maka aktivitas itu akan dipertimbangkan ulang. Mereka tidak ragu untuk menyederhanakan, memangkas, atau bahkan menghilangkan sesuatu dari jadwal mereka jika dirasa tidak lagi relevan. Orang sukses mengatur hidup mereka dengan penuh kesadaran. Mereka sadar bahwa waktu mereka terbatas,
Dan pilihan yang mereka ambil hari ini akan memengaruhi posisi mereka di masa depan. Karena itulah, mereka hidup dengan prinsip, kerjakan yang penting, bukan yang mendesak. Mereka berusaha berada satu langkah di depan, bukan terus-menerus berlari mengejar hal-hal yang datang mendadak karena kurangnya perencanaan. Dalam kebiasaan harian mereka, kita bisa melihat betapa pentingnya keseimbangan antara produktivitas dan ketenangan batin. Mereka tahu bahwa terlalu sibuk tanpa waktu untuk diri sendiri bisa menguras mental. Maka dari itu, mereka menyediakan waktu untuk menyendiri, untuk kembali menyatu dengan diri, untuk mengolah pikiran yang kacau menjadi tenang. Mereka mungkin bermeditasi, menulis jurnal pribadi, atau hanya duduk diam sambil menikmati udara pagi. Momen-momen seperti ini bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan. Karena hanya dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dan bagi orang sukses, suara hati itulah yang menjadi penuntun utama dalam mengambil keputusan. Mereka tahu bahwa keputusan terbaik tidak selalu datang dari logika saja, tapi juga dari intuisi yang lahir dari kedekatan dengan diri sendiri. Orang-orang sukses juga sangat menghormati waktu dalam hubungan mereka. Mereka tidak membangun hubungan berdasarkan basa-basi, melainkan berdasarkan nilai. Mereka tidak ingin terlalu lama berada di sekitar orang-orang yang hanya menyita waktu dan energi tanpa memberi pertumbuhan. Mereka memilih koneksi yang sehat, saling dukung, saling dorong, dan saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Mereka juga tidak ragu untuk keluar dari lingkungan yang toksik, walau itu berarti harus sendirian sementara waktu. Mereka lebih memilih kesendirian yang menenangkan daripada keramaian yang merusak. Karena mereka tahu, energi yang dihabiskan untuk menghadapi lingkungan yang salah jauh lebih besar daripada energi yang dibutuhkan untuk membangun sesuatu yang benar. Dan dalam hidup mereka, hampir selalu ada pola pembelajaran berkelanjutan. Mereka tidak pernah merasa cukup tahu. Mereka haus akan pengetahuan baru. Dan waktu yang mereka alokasikan untuk belajar bukan sisa waktu, tapi waktu prioritas. Belajar bukan hal yang dilakukan kalau sempat, tapi sesuatu yang dilakukan karena memang penting. Mereka bisa meluangkan waktu membaca di pagi hari, mengikuti kelas daring di malam hari, atau berdiskusi mendalam dengan mentor atau komunitas yang relevan. Ini adalah investasi waktu yang tidak pernah merugi. Karena dengan setiap tambahan wawasan, mereka memperluas pilihan hidup mereka. Mereka bisa mengambil keputusan lebih tepat, bisa melihat peluang yang tidak dilihat orang lain, dan bisa menghindari jebakan-jebakan umum yang sering menghabiskan waktu dan tenaga sia-sia. Kalau kita perhatikan lebih jauh, orang sukses juga sangat mahir dalam memisahkan waktu untuk kerja dan waktu untuk keluarga atau kehidupan pribadi. Mereka tidak mencampur adukan segalanya sehingga waktu terasa kacau. Mereka bisa total saat bekerja, tapi juga bisa total saat bersama keluarga. Mereka tahu bahwa waktu bersama orang tercinta bukan sisa energi setelah kelelahan bekerja, tapi waktu utama yang harus dilindungi. Dan justru karena mereka tahu bagaimana memberi waktu berkualitas untuk orang-orang terdekat, mereka memiliki dukungan moral dan emosional yang kuat untuk terus melangkah. Mereka tidak merasa sendirian, karena mereka membangun hubungan yang penuh arti. Hubungan yang didasarkan pada perhatian, kehadiran, dan waktu yang tulus diberikan. Selain itu, orang sukses juga menghindari kebiasaan konsumsi waktu pasif. Mereka tidak betah berlama-lama di depan televisi tanpa tujuan, atau berselancar di media sosial tanpa arah. Bukan berarti mereka tidak menikmati hiburan, tapi mereka memilah. Mereka memastikan bahwa waktu yang dihabiskan di media atau platform digital tetap memberi nilai. Entah itu informasi, inspirasi, atau hiburan yang menyegarkan pikiran. Jika mereka menonton video, maka video itu biasanya sesuatu yang membangun wawasan. Jika mereka menggunakan media sosial, maka mereka mengikuti akun yang positif, edukatif, dan membuka pemikiran. Mereka menjaga lingkungan digital mereka seperti mereka menjaga lingkungan fisik. Karena mereka tahu, apa yang kita lihat setiap hari akan membentuk cara pikir kita. Dan cara pikir kita akan menentukan bagaimana kita menggunakan waktu kita. Dalam konteks bisnis atau karir, mereka sangat memahami prinsip leverage. Artinya, mereka tahu cara menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang tidak selalu lebih besar, tapi lebih cerdas. Mereka memanfaatkan sistem, teknologi, bahkan orang lain secara etis, untuk memperbesar hasil dari setiap waktu yang mereka investasikan. Mereka tidak ragu untuk membayar alat bantu yang bisa menghemat waktu.
Mereka tidak menganggap pengeluaran sebagai beban, jika itu bisa mempercepat pekerjaan atau mengurangi stres. Bagi mereka, waktu jauh lebih berharga daripada uang. Maka jika ada cara untuk menghemat waktu, mereka akan mempertimbangkannya dengan serius, bahkan jika itu berarti harus mengeluarkan biaya. Sebaliknya, mereka sangat berhati-hati terhadap hal-hal yang menghabiskan waktu tanpa disadari. Mereka membatasi notifikasi di ponsel, mengatur jadwal email, membatasi pertemuan yang tidak perlu, bahkan menjaga waktu tidur mereka dengan disiplin. Mereka tahu, gangguan kecil jika dibiarkan, akan menjadi lubang besar dalam produktivitas. Maka tidak heran, ketika kita melihat orang sukses, kita melihat mereka seperti punya waktu lebih banyak dari orang lain. Padahal jumlah waktunya sama. Yang berbeda adalah bagaimana mereka menjaganya, bagaimana mereka memperlakukannya, dan bagaimana mereka mengarahkan waktunya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Semua ini bukan tentang menjadi sempurna. Tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi mereka selalu punya prinsip yang jelas tentang waktu. Prinsip yang membimbing mereka saat membuat keputusan, saat memilih aktivitas, saat berhadapan dengan godaan, dan saat menyusun rencana. Dan kabar baiknya, prinsip-prinsip itu bisa kita pelajari. Tidak harus langsung besar. Cukup mulai dari hal yang kecil. Cukup mulai dari kebiasaan pagi. Cukup mulai dari catatan harian. Cukup mulai dari kesadaran untuk tidak membuang waktu tanpa makna. Karena waktu kita berharga. Lebih berharga dari apapun. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang tersisa dalam hidup ini. Tapi yang pasti, kita bisa memilih untuk menggunakan waktu yang ada dengan bijak. Dan jika kita bisa melakukannya dengan konsisten, hari demi hari, maka kekayaan bukan hanya kemungkinan, tapi keniscayaan. Kekayaan bukan hanya soal uang, tapi soal kedalaman hidup, soal kualitas diri, dan soal nilai yang bisa kita berikan pada dunia. Saat kita berbicara tentang kekayaan, banyak orang hanya membayangkannya dalam bentuk materi. Uang, properti, kendaraan mewah, bisnis besar, dan hal-hal yang bisa dilihat secara kasat mata. Namun orang-orang sukses, mereka memandang kekayaan dari sudut pandang yang lebih dalam. Bagi mereka, kekayaan sejati dimulai dari dalam diri. Dan waktu adalah instrumen pertama yang mereka kelola untuk membentuk kekayaan itu. Kekayaan, bagi mereka, juga berarti memiliki kendali atas hidup. Mampu menentukan sendiri kapan bekerja, kapan beristirahat, kapan bepergian, dan kapan berkarya. Mereka tidak ingin menjadi budak waktu. Mereka ingin menjadi tuan atas waktu mereka sendiri. Dan untuk mencapai titik itu, mereka harus melalui proses panjang, mengorbankan kenyamanan sementara demi kebebasan jangka panjang. Itulah mengapa mereka begitu disiplin dalam menyusun jadwal. Mereka mungkin tampak kaku di mata orang lain, tapi kenyataannya mereka sedang menyusun pondasi kebebasan. Karena dengan mengatur waktu dengan rapi, mereka bisa membangun sistem yang pada akhirnya akan berjalan otomatis. Sistem itu memungkinkan mereka menghasilkan tanpa harus selalu hadir secara fisik. Inilah prinsip leverage yang mereka pahami dengan sangat baik. Sementara kebanyakan orang menghabiskan waktunya untuk bekerja demi bertahan hidup, orang sukses menggunakan waktu mereka untuk menciptakan nilai yang akan terus bekerja untuk mereka bahkan saat mereka sedang tidur. Mereka membangun aset. Mereka menulis buku, membangun bisnis, membuat sistem, menciptakan produk digital, atau membangun brand yang bisa terus hidup tanpa tergantung pada kehadiran mereka setiap hari. Ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Semuanya dimulai dari penggunaan waktu yang bijak. Dari keputusan-keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dari kebiasaan kecil yang perlahan-lahan membentuk mentalitas besar. Karena mereka percaya bahwa sukses bukanlah hasil dari satu tindakan besar, melainkan hasil dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mereka juga punya kesabaran yang luar biasa. Mereka tidak tergesa-gesa ingin langsung sukses. Mereka tahu bahwa proses butuh waktu. Mereka tidak membandingkan tahap mereka dengan orang lain. Karena mereka tahu, setiap orang punya waktu tumbuh masing-masing. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten. Dan itu hanya bisa dicapai jika kita bisa menjaga waktu kita dengan baik. Dalam dunia yang serba instan ini, kesabaran adalah kekuatan langka. Tapi orang sukses memilikinya.
Mereka rela membangun hari ini meski hasilnya baru akan terlihat 3 atau 5 tahun ke depan. Mereka percaya pada proses. Mereka percaya pada waktu yang ditanamkan dengan sabar dan tekun. Dan waktu yang ditanam dengan bijak akan selalu memberi hasil yang melimpah di kemudian hari. Hal lain yang membuat mereka berbeda adalah mereka tidak menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Mereka menciptakan waktu yang tepat itu sendiri. Mereka tidak menunggu tahun baru, tidak menunggu hari Senin, tidak menunggu mood datang. Mereka memutuskan dan langsung bergerak. Karena mereka tahu, semakin lama kita menunda, semakin jauh kita dari perubahan. Setiap hari adalah peluang. Setiap pagi adalah awal baru. Dan mereka memperlakukan setiap hari dengan rasa hormat, bukan dengan kelalaian. Bahkan di hari libur, mereka tetap menjaga ritme. Mungkin mereka tidak bekerja penuh, tapi mereka tetap menjaga arah. Mereka tetap mengisi diri, karena mereka tahu, momentum tidak boleh dibiarkan mati. Sekali kehilangan momentum, butuh waktu dan tenaga lebih besar untuk memulihkannya kembali. Banyak orang berpikir bahwa mengatur waktu dengan disiplin akan membuat hidup jadi kaku dan membosankan. Tapi orang sukses membuktikan sebaliknya. Justru karena mereka mengatur waktu, mereka bisa menikmati hidup lebih leluasa. Mereka punya waktu untuk keluarga, untuk liburan, untuk belajar, untuk berkarya, dan untuk membantu orang lain. Waktu mereka bukan sempit, tapi terorganisir. Dan hidup yang terorganisir bukanlah penjara, tapi ruang kebebasan sejati. Karena dalam keteraturan, ada kejelasan. Dalam kejelasan, ada ketenangan. Dan dalam ketenangan, lahirlah produktivitas yang alami. Mereka tidak dikejar-kejar waktu. Justru merekalah yang mengendalikan waktu. Di titik tertentu, mereka bahkan bisa bekerja lebih sedikit, tapi hasilnya lebih banyak. Karena mereka sudah membangun sistem yang berjalan. Mereka tidak lagi menukar waktu dengan uang, tapi menukar nilai dengan uang. Dan nilai itu adalah hasil dari waktu yang pernah mereka investasikan dulu, dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, jaringan, aset, dan karya. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan kita semua. Bukan sekadar menjadi sibuk, tapi menjadi efektif. Bukan sekadar mengejar uang, tapi membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dan semuanya dimulai dari satu hal, bagaimana kita menggunakan 24 jam dalam sehari. Kita tidak bisa mengontrol waktu yang telah berlalu, tapi kita bisa mengontrol waktu yang akan datang. Kita bisa memutuskan, mulai hari ini, untuk lebih sadar dalam menggunakan waktu. Kita bisa berhenti berkata, tidak punya waktu, karena kebenarannya adalah, kita punya waktu, kita hanya belum memanfaatkannya dengan baik. Mulailah dari pagi hari. Mulailah dari 1 jam pertama setelah bangun. Apa yang kita lakukan di jam pertama akan menentukan arah sepanjang hari. Isi jam itu dengan hal yang membangun, membaca, menulis, merenung, atau berolahraga. Hindari langsung membuka ponsel dan menenggelamkan diri dalam notifikasi. Kendalikan pagi, dan kita akan mengendalikan hari. Kemudian, lanjutkan dengan menyusun 3 prioritas utama untuk hari itu. 3 hal yang jika diselesaikan, akan membuat hari itu terasa berarti. Fokus pada 3 hal itu. Sisihkan waktu untuk menyelesaikannya tanpa distraksi. Kita tidak butuh to-do list yang panjang. Kita butuh to-do list yang bermakna. Di malam hari, sebelum tidur, lakukan refleksi kecil. Apa yang berhasil hari ini? Apa yang bisa diperbaiki besok? Ini tidak butuh waktu lama. Cukup 5 atau 10 menit. Tapi kebiasaan kecil ini akan membuat kita lebih sadar. Dan dari kesadaran itu, tumbuhlah kebijaksanaan dalam penggunaan waktu. Ingat, tidak ada yang bisa mengatur waktu kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa memberi arah hidup kita selain kita sendiri. Jika kita terus membiarkan orang lain menentukan waktu kita, maka kita akan hidup dalam agenda orang lain. Tapi jika kita mulai mengatur waktu kita sendiri, maka kita akan hidup dalam agenda kita sendiri. Dan itulah awal dari kemerdekaan sejati. Jadi sekarang, saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah menggunakan waktu saya untuk membangun hidup yang saya inginkan? Apakah saya sudah memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting? Atau saya masih sibuk dengan hal-hal yang tidak membawa dampak?
Pertanyaan ini mungkin sederhana, tapi jawaban jujurnya bisa mengubah hidup kita. Karena dari pertanyaan ini, kita bisa mulai menata ulang hari-hari kita. Kita bisa mulai memilih mana yang harus dipertahankan, dan mana yang harus ditinggalkan. Kita bisa mulai membentuk hari-hari yang lebih bermakna, lebih produktif, dan lebih dekat dengan tujuan kita. Karena pada akhirnya, kesuksesan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang paling pintar, atau paling kuat, atau paling beruntung, tapi oleh mereka yang paling bijak dalam menggunakan waktu. Oleh mereka yang tahu bahwa 24 jam bukan sekadar angka, tapi peluang. Dan oleh mereka yang tidak hanya mengisi hari dengan aktivitas, tapi memberi makna pada setiap detiknya.